hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita bersyukur dan wajib pula kita memuji Allah, karena tidak ada yang pantas untuk kita puji selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan nikmatnya sempurnalah amal saleh. Alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat, yang dengan nikmatnya sempurna amal saleh. Tidak ada satupun amal saleh yang bisa kita lakukan tanpa nikmat dari Allah. Kita maghrib ini bisa hadir di rumahnya yang mulia ini karena nikmat Allah. Kita bisa melaksanakan ibadah maghrib karena nikmat Allah. Kita bisa duduk di majelis ilmu, siap kita untuk meninggalkan yang lain, siap kita untuk bersabar berada di majelis ilmu. Itu semua hanya karena Allah yang memudahkannya. Untuk itu bersyukurlah kepada Allah. Mudah-mudahan syukur yang kita ucapkan membuat kita semakin sadar bahwa kita memang adalah orang-orang yang senantiasa butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan semua nikmat yang diberikannya mampu pula kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada yang memberikan nikmat. Jangan yang terjadi adalah sebaliknya. Nikmat yang diberikan oleh Allah, tapi justru kita gunakan untuk menjauhkan diri kita dari yang memberikan nikmat. Waktu luang itu nikmat atau tidak? Tapi kalau salah guna, membuat kita menjadi jauh dari Allah. Sehat itu nikmat enggak? Nikmat. Tapi jangan sampai sehat kita justru kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia terpedaya dengan kedua nikmat itu. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang kalau tidak kita kelola secara baik, niscaya kita hanyut, terpedaya. As-sihhat, sehat. Wal faragh, sempat. Waktu luang, waktu lapang. Sehat dan punya waktu. Kalau tidak dikelola secara baik, yakinlah akan membuat kita jauh dari Allah. Alhamdulillah, maghrib ini, malam ini, kita gunakan sehat dan sempat kita untuk berada di tempat yang paling mulia. Apa tempat yang paling mulia? Masjid. Khairu biqa'il ardi masajiduha. Tempat yang paling baik di muka bumi ini adalah masjid-masjid Allah. Kita berada pada tempat yang paling baik, yang paling dicintai pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita berada pula pada kegiatan yang paling dicintai oleh Rasul. Yang paling dicintai oleh Nabi adalah mudarasah, mudzakarah. Nabi masuk ke masjidnya, ada sekelompok orang yang sibuk dengan membaca Quran. Ada lagi sekelompok orang yang sibuk mempelajari isi Al-Quran. Nabi memilih duduk bersama yang mudzakarah. Tapi dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Jangan dikira tidak baik. Tapi Nabi memilih ketika itu mendekat kepada orang-orang yang bermudzakarah. Ini dijadikan alasan oleh para ulama. Riwayat itu dijadikan alasan oleh para ulama untuk menunjukkan kemuliaan majelis ilmu.
wajarlah Nabi menyebutnya sebagai taman surga. Kok tos wokolan dia taman surganya Nabi, kok dapet wanti-wanti nih. Sahabat nanya, apa itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, halaqatul zikir, majalisul zikir. Taman surga yang dimaksud Nabi adalah majelis zikir. Majelis zikir maksudnya adalah majelis ilmu. Kenapa majelis ilmu maksudnya? Zikir itu kan mengingatkan. Dan majelis ilmu adalah majelis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teruslah hadir di majelis ilmu. Sabar sejenak. Ini kok balik awak ngomong ya. Kan mengaku bono lah balik. Itu sudah tu azal laisa. Di bodoh mah. Alun saja kopi dulu lah. Kau ambil kopi mah alun saja lah. Ala azal laisa. Balik lah balik. Atau ngapa dia nak hantar aja dulu saja. Sudahlah kita mendapatkan ilmu dan mendapatkan keampunan. Ini luar biasa nikmat Allah. Kita masuk dengan segala macam bentuk dosa. Banyak tu dosa adilum saja. Masuk kita dengan segala bentuk dosa itu, tapi keluar kita dengan dosa yang terampuni. Ampun dah. Luar biasa. Cik amu yang berlalunya. Ya memang amu. Syarat masuk surga tu amu. Amu. Itu Nabi nyebut. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak amu. Berarti amu syarat kan? Syarat masuk surga. Kecuali yang tidak amu. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada orang tidak amunya. Kan heran, kan sahabat malah kan, ada. Yang taat saya berarti amu. Yang mendurhakai saya berarti tidak amu. Berarti enggan untuk masuk surga. Mudah-mudahan kita mentaati beliau. Dan sama-sama juga kita memperbanyak selawat dan salam untuk beliau. Karena beliaulah, kehadiran beliaulah yang membuat kita bisa tahu bagaimana cara mengisi kehidupan secara baik. Jadi Rasul itu orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Kalau tidak datang diutus oleh Allah yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul membawa risalah, tak tentu dakwah pun akan dibuat dalam hidup. Tak tahu kita bagaimana cara yang benar dalam menyembah Tuhan kita. Tak tahu kita mana yang baik, mana yang buruk. Nyakalnya tak cukup untuk menentu. Orang jahiliyah dulu punya akal. Akal banyak. Jadi orang dulu. Tuh apa dek para lucu Nabi hadir? Menandakan bahwa akal tidak cukup untuk menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi yang baik itu apa yang kata Rasul kita baik. Yang buruk itu apa yang dibilang buruk oleh Nabi kita. Iko buruk orangnya, cakal waknya bu elok. Berarti Nabi yang harus ikuti. Ini banyak buruknya Nabi pelok jadinya. Sama sekali tidak bisa. Yang dikatakan oleh Allah, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah panduan mana yang baik, mana yang buruk. Maka jasa beliau luar biasa dalam kehidupan kita. Pantas kita untuk memperbanyak selawat dan salam untuk beliau. Mudah-mudahan nanti di hari mahsyar semua kita bisa menjadi orang yang berbahagia dengan mendapatkan syafaat dari beliau, mendapatkan pertolongan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita akan melanjutkan insyaallah untuk
mengambil hikmah dan pelajaran dari hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Setelah kita sejenak istirahat, bukan istirahat belajar sebetulnya, cuma istirahat sejenak dari buku ini dan datangnya Ramadan. Nyawa aja istirahat sebenarnya, tetap saja belajar, tetap saja beramal, beribadah dengan datangnya Ramadan. Tentu saja dengan semangat yang baru, dengan hati yang di dalamnya ada cinta yang maksimal terhadap ilmu, maka mulai hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan hadis-hadis yang ada pada Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kita masih berada pada bab yang berkaitan dengan sifat-sifat fisik yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja sudah banyak hal-hal yang kita sampaikan dalam kajian kita. Kulit Nabi, rambut Nabi, semua itu bagian dari Syama'il Al-Muhammadiyah. Dan kita sudah berada pada bagian penghujung dari bab itu, dan kita akan sempurnakan insyaallah pada malam hari ini. Kita masuk pada hadis yang ke-11 dan yang ke-12 itu mirip-mirip hadisnya. Hadis yang ke-11 itu qala al-musannif rahimahullah haddatsana Sufyan ibn Waqi' qala haddatsana Humaid ibn Abdurrahman ar-Ru'asi an Zuhair an Abi Ishaq qala sa'ala rajulun al-Barra ibn Azib akana wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla as-sayf qala la bal mithla al-qamar. Rawahu al-Bukhari, Ibnu Hibban, wa Tirmidzi. Diceritakan oleh Sufyan ibnu Waqi', dia berkata, diceritakan kepada kami oleh Humaid ibnu Abdurrahman ar-Ru'asi dari Zuhair dan dari Abu Ishaq. Dia berkata, Abu Ishaq berkata, Sa'ala rajulun, ada seseorang yang bertanya kepada Al-Barra ibn Azib. Al-Barra ibn Azib. Apa yang ditanyakannya? Al-Barra ibn Azib adalah salah seorang dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau disebut sahabat berarti pernah berjumpa dengan Nabi. Kalau pernah berjumpa berarti dia pernah melihat Nabi. Karena dia pernah melihat Nabi secara langsung, maka dia pantas untuk ditanya tentang sifat-sifat Nabi. Tidak mungkin kata tabi'in bertanya, kan? Ini Al-Barra ibn Azib, seorang yang bertanya. Apa pertanyaannya? Akana wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misla sayf? Apakah wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu misla as-sayf, seperti as-sayf? Sayf itu pedang. Yang dimaksud pedang itu kilauannya. Orang Arab kan mainan pedang, kan? Jadi mereka tahu itu seperti apa indahnya memandang kepada kilauan pedang. Kalau pedang itu jenekan kan ada cahaya di situ, ada berkilau. Apakah wajah Rasul seperti itu? Ini pertanyaan kepada Al-Barra ibn Azib. Qala la. Al-Barra ibn Azib menjawab la. Apa arti? Tidak. Bal mislal qamar. Tidak contoh kilauan podang dirinya, tetapi mislal qamar, seperti bulan purnama. Kalau nampak ada bulan purnama, kita kan sebenarnya kurang mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di sekeliling kita. Kalau orang Arab, kalau datang bulan purnama, itu bagi mereka malam yang sangat indah. Itu kalau malam-malam udah bau Ramadhani,
bobo kompor tuh bobo di gurun pasir. Itulah keindahan bagi mereka dan mereka menikmati indahnya bulan purnama. Dan itu sudah terjadi dari dulu. Maka ada riwayat ketika bulan purnama tuh, Nabi kan sama sahabat tuh. Berarti Nabi di luar bersama sahabat. Situlah Rasul bertanya ketika itu, wahai sahabatku, nampak ada bulan tuh katanya. Nampak, kata sahabat. Lalu apa kata Nabi? Satarawna rabbakum kama tarawnal qamar lailatal badr. Kalian nanti di surga akan memandang kepada Rabb kalian sebagaimana kalian memandang kepada bulan. Berarti kan ada pelajaran terus yang diberikan oleh Nabi dalam setiap peristiwa alam yang terjadi. Kalau kita sering peristiwa alam itu ya dianggap lalu dan kadang-kadang malah diserahkan kepada hukum alam. Dan diserahkan ke Allah Ta'ala. Maka kalau ada berita akan terjadi bulan purnama, ya kan? Ikut sekali 1 tahun datangnya kan ya. Atau kok sibuk beli kacamata untuk menikmati gerhananya sekali dalam 1 tahunnya, Mak. Agaklah kalau terjadi kini 1 tahun solo tiba. Jadi tidak dikembalikan kepada Allah. Kalau Rasul ketika terjadi gerhana, apanya? Sesungguhnya dia tertutup karena Allah yang menutup. Kalaulah Allah tidak mengembalikan dia terbuka, tidak akan terbuka betul itu. Berarti dikembalikan kepada kekuatan yang ada di balik peristiwa. Nah, itulah bedanya kalau kita memandang sesuatu dan kita kaitkan dengan Allah, akan berbeda nanti hasilnya memandang satu peristiwa alam yang dianggap sebagai hukum alam. Terjadi tsunami apa sih teori di barat? Nah, kalau tsunami itu kekuatan sedekah cara menghadapi. Padahal seharusnya yang harus dilakukan adalah kembalikan kepada kekuatan yang ada di balik itu semua. So doa kalau terjadi itu bertobat sama-sama. Itu seharusnya. Terjadi gerhana beristighfar sama-sama. Anda sibuk mencari kacamata untuk menikmati indahnya. Ini indah lainnya nomor. Nah, maka inilah salah satu dari perumpamaan yang mereka pakai untuk sebuah keindahan. Itu adalah bulan purnama. Ketika sahabat nanya, terus seseorang bertanya pada sahabat, apakah wajah Rasul itu cahayanya seperti kilauan pedang? Ternyata Bara' bin Azib menjawab tidak. Lebih indah dari itu. Bal mithlal qamar. Wajah Nabi sama seperti memandang kepada bulan purnama. Ikhwati fillah, saya kira pemahaman dari hadis ini sangat mudah untuk kita pahami. Cuma ada penjelasan di sini. At-tashbihu bil qamar, menyerupakan wajah Nabi dengan qamar, dengan bulan, itu hanya ala sabilit taqrib. Ala sabilit taqrib itu maksudnya adalah untuk mendekatkan pemahaman orang yang tidak melihat langsung kepada Nabi. Nyawa kan tidak nampak kan? Yang bertanya tadi nampak tak di wajah Nabi itu? Tidak. Kalau nampak ada baru bertanya aja kan? Tidak boleh nampak itu ya. Bisa saja dapat disimpulkan yang bertanya berarti bukanlah seorang sahabat. Nah, maka untuk mendekatkan pemahaman kita, pengetahuan kita tentang seperti apa wajah Nabi, disebutkanlah, diperumpamakanlah dia, ditasbihkanlah dia dengan bulan purnama. Karena memang itu sesuatu yang sangat indah. Tetapi kata pensarah hadis ini, fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuruhu asyaddu min nuril qamar. Maka sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri
Nuruhu, nurnya, nur apa arti? Cahaya. Cahayanya, keindahan wajahnya. Asyaddu min nuril qamar. Itu lebih daripada cahaya bulan purnama itu sendiri. Jadi ketika disebutkan dia seperti bulan itu membabit takrib, untuk mendekatkan supaya awak yang tidak nampak doh sudah oke kira ikolah. Tapi Nabi itu sendiri hakikatnya lebih dari itu. Maka banyak pengakuan para sahabat yang dapat dijadikan alasan untuk menguatkan yang tadi itu. Tidak pernah puas ketika mereka memandang kepada wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Abu Hurairah juga hampir-hampir mirip mengatakan seperti itu. Seolah-olah di wajah Nabi ada bertengger bulan purnama itu. Begitulah indahnya. Jadi memang Nabi itu secara fisik dan secara akhlak memang cahaya kedua. Secara fisik dan secara akhlak. Maka wajarlah kalau seandainya dia sebenarnya sangat disukai oleh musuh sekalipun, apalagi oleh kawan. Mereka suka, cuma dek gengsi tinggi, suka dengan yang dibawa oleh beliau, risalah yang dia bawa karena cahaya, suka dengan fisik yang beliau miliki, diakui baik oleh lawannya sendiri. Cuma ada gengsi tinggi. Kan banyak itu kita temukan riwayat orang-orang jahiliyah dulu yang menentang Nabi. Rupanya diam-diam pergi ke sudut rumah Nabi sekadar untuk mendengar ayat-ayat yang dibaca. Ini memang tidak sama yang dibaca Nabi itu dengan syair-syairnya. Berbeda. Karena yang syair-syair itu adalah kalamul bashar. Sedangkan yang diucapkan oleh Nabi adalah kalamullah. Al-Quran. Maka dalam kajian tauhid ketika dikatakan apa itu Al-Quran? Al-Quran kalamullah. Kalam Allah yang tidak bisa ditandingi oleh manusia manapun. Hanya datang dari dia. Tidak ditambah, tidak dikurangi oleh Nabi kita. Apa yang dibawa oleh Jibril, diambilnya dari Allah, itulah yang disampaikannya. Tanpa dikurangi, tanpa ditambah. Maka mereka semua tertarik dengannya. Oleh karena itu perdebatan tentang Al-Quran, apakah kalam Allah atau tidak, itu sebenarnya tidak perlu diperdebatkannya dulu. Kalau ada juga orang memperdebatkan, itu hanya datang dari orang-orang yang tidak mengenal hakikat dari Al-Quran sendiri, atau sengaja ingin untuk memunculkan keraguan-raguan generasi kita ini terhadap Al-Quran. Ada menyebut Al-Quran kalamul basharnya, kalamun Nabi, Nabinya yang mengucapkan. Kalaulah seandainya itu ucapan dari Nabi, begitu mudah orang-orang jahiliyah untuk menandinginya. Hebat orang jahiliyah dulu bersair pada Nabi. Akan mudah ditandingi, tapi tidak ada satupun yang bisa mereka lakukan untuk mendatangkan seperti Al-Quranul Karim. Maka pelajaran yang ada di sini adalah pelajaran terhadap menyerupakan keindahan Nabi dengan bulan itu sekadar untuk mendekatkan pemahaman kita. Boleh paham awak sudah apa? Dan karena bulan itu dianggap sesuatu yang sangat indah, maka diserupakanlah dengan itu. Tapi pada hakikatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri nuruhu asyaddu min nuril qamar. Bahkan dikatakan juga bal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajmal min kulli dzalika wa akmal.
Tadi kan seperti pedang, seperti purnama. Nabi itu lebih indah dari itu semua dan lebih sempurna dari itu semua. Kenapa dikatakan lebih sempurna? Karena al-qamar sama enggak nanti cahaya bulan itu pada saat purnama dengan yang sebelumnya atau dengan yang sesudah? Tidak. Berarti cik sama alam tu jadinya malam ke 6 boleh beka? Tidak sama. Nah, dijelaskan di sini. Tetapi keindahan wajah Nabi tetap nak pagi, nak sore, nak siang, nak malam. Tidak berubah. Nah, dari sisi ini berarti Nabi lebih sempurna dan lebih indah dari bulan purnama. Dia bulan purnama udah dekat berubah. Bulan dekat cik purnama tu jangan ceritunya. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapan ditemukan, maka dia tetap selalu indah, tetap selalu menarik. Bilo aja lah. Kapan saja. Baik ketika dia bersama anak-anak maupun ketika dia bersama istrinya atau ketika bersama musuh-musuhnya. Ternyata keindahan Nabi tidak berubah. Jadi itulah pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Ada lagi yang disampaikan pelajaran yang berikutnya, asyauqu ila wasfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal mut'atu fi dzikri wasfihi wa sima'i. Agar muncul syauq. Syauq itu kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka muncullah riwayat-riwayat yang mensifati wajah Nabi seperti apa. Dan itu juga menunjukkan kedekatan Nabi dengan para sahabat serta kecintaan sahabat kepada nabinya, yang mereka itu mengenal Nabi dengan sedetil-detilnya. Kayak yang hadis-hadis yang sebelumnya itu, sampai jumlah uban Nabi tentu tidak sampai coba. Bahwa rambut Nabi yang putih tidak lebih dari 20 lembar. Berarti itu menunjukkan kedekatan sahabat dengan Nabi. Nabi orang yang sangat mulia, seorang pemimpin, seorang rasul, tapi dia tidak punya jarak dengan sahabat-sahabatnya. Dia selalu dekat dengan siapa saja, bahkan dengan anak-anak. Ada orang terkaget-kaget ketika Nabi bermuamalah dengan anak-anak kecil. Betapa mereka mengagumi akhlak Nabi. Yang dulu tidak pernah dibuat. Datanglah seorang ayah, orang Badui, seorang ayah. Dia bilang kepada Nabi kalau dia punya 10 anak. Tapi ayah itu mengakui, dainan 10 hanya, tidak pernah satu pun yang saya cium. Dapat Nabi lah seperti. Padahal Nabi adalah orang yang sangat penyayang. Langsung keluar kata-kata Nabi, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, berarti dia tidak pula dia sayangi. 10 anak tidak pernah dicium sama dia. Cedera itu ayah cedera pur. 10. Lalu sampai kadang lah timbul aja. Kalau timbul orang ketiga, anda pernah. Berarti mana rasa kasih sayangnya? Muncul ungkapan Nabi tadi, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak pula dia sayangi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat menyayangi dan sangat disayangi. Nah, ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari riwayat yang pertama. Dan yang kedua yang saya katakan tadi lebih kurang sama, tetapi perumpamaan yang diberikan kepada Nabi adalah tentang putihnya wajah beliau, ka'anna masil min fiddah, seolah-olah
dicelup atau dipoleskan padanya itu fiddah. Fiddah itu perak. Kan ada emas, ada perak. Awak kalau perak kau nak terlalu peduli dengan Ome yang peduli dengannya. Ome nanya, sibi boleh Ome itu kan? Atau sibi menjual Ome. Tapi untuk perak, karena tidak terlalu diapakan. Tidak peduli mana. Perak itu adalah salah satu dari harta yang perlu untuk dizakatkan. Dan mungkin jarang kita yang mengumpulkan. Ya, yang banyak adalah emas. Tapi perak itu salah satu dari simbol keindahan pada putihnya kulit dan putihnya wajah. Maka ada di antara riwayat yang mengumpamakan. Ini lagi-lagi perumpamaan, bukan persis seperti itu. Itu hanya sekedar untuk mimbabit takrib, untuk memudahkan kita di dalam memahami dan membayangkan seperti apa kira-kira wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ikhwati fillah. Hadis yang berikutnya itu datang dari Qutaibah ibnu Sa'id. Qala akhbarani Al-Layth ibnu Sa'ad an Abi Zubair an Jabir ibnu Abdullah anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala. Diceritakan kepada kami oleh Qutaibah ibnu Sa'id, dan dia berkata, diberitakan kepada kami oleh Al-Layth ibnu Sa'ad dari Abu Zubair dari Jabir ibnu Abdullah. Berarti ini sumbernya adalah, sahabatnya adalah Jabir ibnu Abdullah. Jabir ibnu Abdullah ini adalah salah seorang dari sahabat mulia yang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi riwayat atau peristiwa haji itu yang paling banyak diambil itu adalah datang dari Jabir ibnu Abdullah. Beliau lah yang mengikuti perjalanan haji Nabi itu, kemudian dia menceritakan dan meriwayatkan. Nabi sa'inya begini, Nabi tawafnya begini, di Arafah dia begini. Itu diambil dari hadis Jabir. Dan beliau sumber hadis pada yang nomor 13 ini. Jabir bin Abdullah mengatakan, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Urida alayyal anbiya, fa idza Musa alaihi salam darbun minar rijal, ka'annahu min rijali Shanu'ah, wa ra'aitu Isa ibna Maryam alaihi salam, fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Urwatu ibnu Mas'ud, wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam, fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan sahibukum, yakni nafsahu, wa ra'aitu Jibril alaihi salam, fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Dihya." Rawahu Muslim wa Ibn Hibban wa At-Tirmidzi. Masuk waktu? Kita jawab dulu suara azan, insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita kepada hadis Jabir Ibnu Abdullah. Tadi sudah kita katakan bahwa Jabir Ibnu Abdullah adalah salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW. Salah satu dari kemuliaan beliau adalah min ahli bai'atir ridwan. Beliau ikut bersama Nabi dalam perjanjian bai'atu ridwan. Ada sebuah perjanjian dulu ketika Nabi ingin berumrah tapi terhalang. Tidak boleh masuk oleh orang-orang Quraisy pada masa itu. Maka terjadilah sebuah perjanjian. Iswa tahun 8 beliau. Kalaupun beliau tahun 8 3 bulan. Nah, sudah tuh harus pulang. Umar kata tulah magalaga. Kayo kayaknya kan. Lah sudah ditunda sampai tahun 8. Daklah boleh lah biar deh 3. Tapi itu semua karena adalah keputusan Rasulullah SAW yang ternyata itu adalah keputusan yang terbaik. Dan Jabir adalah salah seorang dari ahlu bai'atir ridwan yang ikut dalam perjanjian itu. Di hadis ini dikatakan urida alayyal anbiya. Ini dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu diperlihatkan kepada saya, kata Nabi, al-anbiya. Ditengok kan nabi dulu waktu peristiwa Isra Mi'raj. Kan kita banyak membaca riwayatnya, banyak hal-hal yang terjadi pada peristiwa Isra dan Mi'raj, mulai dari beliau mengimami para anbiya, bertemu dengan para malaikat, kan seperti itu. Maka Nabi mengatakan urida alayyal anbiya, maka diperlihatkan kepada saya para nabi itu pada waktu Isra dan Mi'raj. Fa'idha Musa alaihi salam. Nah, Musa alaihi salam yang nampak oleh Nabi darbun minar rijal, itu nau'un minar rijal. Nau'un itu sejenis kelompok suku atau kabilah. Ka'annahu min rijali Shanu'ah. Beliau itu seperti ka'annahu, seolah-olah seperti rijali Shanu'ah. Shanu'ah itu di sini diberikan penjelasan kabilatun bil Yaman. Ada satu kabilah, satu suku yang ada di Yaman. Jadi Nabi Musa itu seperti mirip dengan
suku yang di Yaman tadi, yang Sanu'ah. Apa ciri-ciri yang ada pada orang Sanu'ah itu? Mutawassituna farijaluha mutawassituna bainal khiffati was-sumnah. Jadi laki-laki Bani Sanu'ah itu tidak kurus dan tidak pula gemuk. Nah, berarti mutawassit, ideal, ada di tengah-tengah. Tidak khiffah, tidak kurus, dan sumnah tidak pula gemuk. Itu sifat yang Nabi sampaikan tentang Nabi Musa ketika dia melihatnya. Wa ra'aitu Isa bin Maryam alaihi salam. Saya juga telah melihat Isa ibnu Maryam alaihi salam. Fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Urwah ibnu Mas'ud. Saya melihat Isa itu yang beliau itu paling mirip dengan Urwah ibnu Mas'ud. Jadi ada seorang sahabat namanya adalah Urwah ibnu Mas'ud. Di sini dijelaskan beliau adalah Islam pada sanatit tasi'atil hijrah. Beliau seorang sahabat dan masih Islamnya pada tahun ke-9 dari hijrah. Berarti setelah hijrah di Madinah. 9 lil hijrah. Apakah sebelum hijrah atau sesudah? Kayaknya kalau stasi alil hijrah berarti 9 untuk hijrah. Berarti setelah hijrah. Dan kata Nabi, beliau itu Nabi Isa alaihi salam, saya tengok dia paling mirip dengan Urwah ibnu Mas'ud. Wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam. Lalu saya melihat kepada Ibrahim alaihi salam. Fa idza aqrabu man ra'aitu bi syabahan sahibukum, yakni nafsahu. Pada saat saya melihat Nabi Ibrahim, saya tengok dia paling mirip dengan kawan kalian ini. Maksudnya dia sendiri. Nah, maksudnya Nabi. Dia yang paling dekat, yang paling mirip adalah dengan sahibukum. Nah, maksud Nabi sahibukum itu adalah dirinya sendiri. Berarti Nabi mirip dengan Nabi Ibrahim. Waraitu Jibril, dan saya melihat juga kepada Jibril alaihissalam. Fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Dihya. Saat saya melihat kepada Jibril itu bentuknya paling mirip dengan ada sahabat namanya Dihya al-Kalbi. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim dan Ibnu Hibban serta Imam At-Tirmidzi. Dalam hadis ini berarti masih ada keterkaitan dengan sifat-sifat yang ada pada diri Rasulullah SAW, walaupun di dalamnya ada pelajaran-pelajaran yang lain, di mana Nabi Musa itu beliau secara fisiknya mirip dengan laki-laki kabilah Sanu'ah yang ada di Yaman. Postur tubuhnya tidak kurus dan tidak pula gemuk, berarti ideal. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam itu mirip dengan Urwah ibnu Mas'ud, juga salah seorang dari sahabat. Adapun Ibrahim, di sini dikatakan ada penjelasan yang menarik. Ibrahim itu sebenarnya kalau bahasa Ibrahim itu kan bahasa, bukan diambil dari bahasa Arab, itu bahasa Ajam. Tapi kalau dibawa kepada Arabnya, kata pesarah hadis ini, Ibrahim itu wa ma'nahu bil arabiyyah abun rahim. Apa arti abun rahim? Ayah rahim. Jadi Ibrahim itu kalau dibawa kepada al-arabiyyahnya, bahasa Arabnya, artinya adalah abun rahim, ayah yang penyayang. Maka pada hadis-hadis Nabi juga dikatakan, Nabi Ibrahim kan ketika Nabi Isra Mi'raj itu, beliau penjaga langit yang ketujuh. Nabi menemukan Nabi Ibrahim itu bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu kiblatnya makhluk yang di sana. Kalau mereka beribadah, mereka kiblatnya adalah Baitul
Baitul Ma'mur. Dan di riwayat dikatakan nanti pada hari kiamat kelak, anak-anak kecil yang meninggal itu sebelum bertemu dengan orang tuanya, mereka semua bersama Nabi Ibrahim. Ada riwayat yang menceritakan seperti itu. Sampai pada akhirnya nanti anak-anak itu ditemukan dengan orang tuanya. Jadi kalau seandainya terjadi musibah, anak umur kecil-kecil sudah meninggal, tidak ada yang perlu ditangisi berlebihan. Kalau sedih, wajar sedih. Tapi berlebihan tentu tidak. Karena siapa tahu ada pelajaran, ada hikmah, ada kebaikan di balik itu yang disediakan oleh Allah. Jangan-jangan anak itu yang nanti penyelamat bagi orang tua. Maka sejalanlah dengan Abun Rahim, bapak yang penyayang. Maka anak-anak itu bersama Nabi Ibrahim. Begitu diantara penjelasan yang pernah saya baca. Nah, dan untuk Nabi Ibrahim sendiri, ra'aitu bihi syabahan, yang paling mirip wajahnya Nabi Ibrahim itu ternyata paling mirip dengan wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama sifatnya kan penyayang kan. Dan untuk Jibril, Nabi juga pernah diperlihatkan kepada Nabi wajahnya Jibril. Malaikat kan bisa menyerupai, bisa menjelma. Kadang dia menjelma seperti orang pemuda. Tetapi yang aslinya, yang miripnya itu adalah seperti mirip dengan Dihya Al-Kalbi. Dihya ibnu Hanifah Al-Kalbi. Ada beberapa penjelasan tentang Dihya ini. Ketika sahabat melihat Nabi berbicara dengan seseorang, sahabat mengira Nabi ngomongnya sama Dihya. Tapi Dihya kan tentu enggak kan selancar itu loh Cito, malah kan rupanya Jibril. Ternyata yang bersama Nabi itu adalah Jibril. Orang mengira yang bersama Nabi adalah Dihya. Jadi itu juga di antara riwayat yang sejalan dengan apa yang ada pada hadis ini. Karena Nabi sendiri yang mengatakan bahwa yang paling mirip wajah sahabat itu dengan Jibril adalah Dihya Al-Kalbi. Maka satu ketika Jibril datang memberikan wahyu, sahabat-sahabat mengira yang ngomong sama Nabi itu adalah Dihya, tapi ternyata dia adalah Jibril. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi pelajaran yang ada di hadis ini saya kira maklumat terkait dengan informasi yang datang dari Nabi tentang perumpamaan wajah yang ada pada nabi-nabi yang diperlihatkan kepada Nabi. Cuma Nabi tidak menyebutkan pula semua nabi yang ada, hanya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan juga termasuk diantaranya Jibril alaihissalam. Berarti mereka semua adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sahabat-sahabat yang juga merupakan makhluk Allah, hamba Allah yang diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan atau kita ambil satu hadis? Silakan. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Allah pada waktu Isra dan Mi'raj? Ini pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh Aisyah langsung kepada Rasul. Jadi pertanyaan yang sama itu pernah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi kita yang mulia. Apa pertanyaan Aisyah? Ya Rasulullah,
ara'aita rabbak. Wahai Rasulullah, dulu ketika Isra itu, apakah engkau melihat Rabbmu atau tidak? Dalam riwayat itu dijawab oleh Nabi, nurun anna arahu. Nurun, yang ada adalah cahaya yang meliputi anna arahu. Anna itu artinya adalah kaifa arahu. Bagaimana mungkin saya bisa melihatnya? Maka dari riwayat itu, jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat kepada Rabb secara langsung pada waktu Isra dan Mi'raj. Berdasarkan kepada yang tadi, nurun anna arahu. Yang saya lihat adalah cahaya yang meliputi. Bagaimana mungkin saya bisa melihatnya ketika di dunia? Namun, ini sesuatu yang diperselisihkan oleh para ulama juga. Karena ada di antara sahabat, seperti kalau nggak salah Ibnu Abbas, yang mengatakan bahwa Nabi melihat kepada Allah, kepada Rabb-nya pada saat Isra dan Mi'raj. Cenderung untuk dikatakan seperti itu. Maka dalam hadis tadi ada yang membacanya bukan anna arah, tapi anni arahu. Kalau anni berarti sesungguhnya saya melihat. Tapi oleh jumhur ulama, dan itu yang kuat. Itu yang kuat. Bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat secara langsung. Karena memang dalam kehidupan, selagi dalam kehidupan di dunia, tidak ada kemungkinan untuk melihat Allah. Maka Nabi Musa ketika dia meminta kepada Allah agar dia bisa melihat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Musa kan ditantang oleh umatnya kan, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan mungkin beriman kepada kamu wahai Musa sampai kami melihat kepada Allah secara terang-terangan, jahratan, secara jahar, secara jelas. Ditantang secara langsung. Nah, ketika Nabi meminta agar diperlihatkan, tapi Allah bilang lantaran engkau tidak akan bisa melihat saya. Walakin unzur ilal jabal. Tapi kok nak nengok Yuha katanya, cobalah mandang ke bukit itu. Fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Kalau utuh bukit itu kok nampak dan. Tapi ternyata ketika Allah mencoba untuk memperlihatkan, ternyata bukit itu hancur dan Nabi Musa pun pingsan. Maka dalam akidahnya ahlu sunnah, ulama salaf, tidak ada yang pernah melihat Allah selama dalam kehidupan di dunia. Tetapi nanti kapan memandang kepada wajah Allah itu ketika berada di surga dan hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Itulah kenikmatan yang paling tinggi, bahkan lebih tinggi, lebih besar nikmatnya daripada surga itu sendiri. Surga lalu maju lancayo, tetapi ada yang lebih daripada itu memandang kepada wajah Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hari itu wajah orang-orang beriman nadhirah. Nadhirah itu bercahaya, berseri, ceria sekali. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabb-nya wajah itu memandang. Ini
Kalau kata nazar yang diikutkan dengan wajah, itu maksudnya adalah pandangan mata. Karena berbeda dengan orang-orang sebahagian dari aliran kalam. Kelompok-kelompok seperti Mu'tazilah, itu mereka tidak mau mengartikan memandang kepada wajah Allah. Maka bukan nazar di situ bukan memandang katanya, tapi bimana intizar. Jadi bukan memandang kepada wajah Allah, tapi menunggu balasan pahala dari Allah. Kalau sekadar menunggu balasan, surga kan sudah didapat. Surga kan sebagai balasan juga. Lalu yang mana lagi yang ditunggu? Kita kan sudah dalam surga. Maka tidak benar penafsiran seperti itu. Karena ada yang menolak, tidak mungkin untuk memandang. Berarti kalau memandang nanti berarti Allah punya wajah. Nah, macam-macam nanti yang apa namanya analisa-analisa yang disampaikan untuk menolaknya. Padahal Nabi sendiri meyakini itu. Dan kita wajib pula meyakininya. Nah, jadi balik pada pertanyaan tadi, yang lebih kuat dalam hal ini adalah pandangan mayoritas yang mengatakan bahwa Rasul tidak melihat kepada Allah pada saat Isra dan Mi'raj. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada pertanyaan tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi. Jika kita terkena penyakit atau sedang sakit, apakah hal pertama yang harus kita lakukan? Apakah kita harus segera berobat ke dokter atau kita ruqyah mandiri dulu, Ustaz? Kalau kita sakit, kita diminta untuk berikhtiar. Salah satu dari berikhtiar adalah dengan berobat. Berobat itu seperti apa? Berobat dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama yang tidak melanggar syariat. Pergi ke dokter melanggar syariat enggak? Enggak. Segala penyakit itu ada obatnya. Fal tatadawaw. Maka berobatlah kalian, kata Rasul. Wala tatadawaw bil haram. Dan jangan berobat dengan yang diharamkan. Berarti perintah berobat ada? Ada. Larangan jangan gunakan yang haram? Ada. Maka kalau seandainya sakit, kita diminta untuk berikhtiar. Ikhtiar itu sebagai ibadah. Salah satu ikhtiarnya ke dokter. Bolehkah dengan ruqyah? Apakah itu syar'i? Syar'i. Kalau ruqyahnya ruqyah syar'iyah. Ada ruqyah syirkiyah. Ruqyah yang di dalamnya ada syirik. Ruqyah itu artinya baca-bacaan mantra-mantra, itu arti ruqyah. Tidak ada ruqyah yang syar'iyah, ada yang ruqyah syirkiyah. Nabi pernah melakukan ruqyah itu seperti dengan menggunakan media garam. Ketika disengat oleh apa yang menyengatnya itu, kalajengking atau apa, dengan media garam itu kalau ruqyah kan biasanya ada bacaan entah Al-Fatihah atau Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian dioleskan, atau media air putih. Sahabat juga melakukan itu. Ada sahabat lewat di depan rumah seseorang, dia dipanggil masuk. Nengok ada saudara dia yang sakit, dia yang di dalam tidak tahu gimana cara dalam menghadapi itu. Kamu apakah punya sesuatu dalam hal ini? Dimintanya air putih. Air putih dibacakan Al-Fatihah. Kemudian disuruh dia untuk meminumnya. Ternyata berkurang panas badannya. Dikasihlah sepotong daging sebagai tanda terima kasih. Sahabat itu, ini boleh dimakan enggak nih sepotong dagingnya? Karena dari hasil bacaan. Jangan-jangan seolah-olah menjual-jual ayat. Kuat enggak iman sahabat itu? Kan sangat kuat kan? Ada muncul keraguan, iya enggak, besok nanya dia sama Nabi. Ya Rasulullah, saya kemarin begini, lalu dikasih daging, boleh dimakan enggak?
Apanya Nabi? Aduh si solehnya. Nabi artinya ingin mengatakan, boleh, aku kan si soleh kamainya. Berarti boleh, bukan berarti itu mempermainkan atau memperjualbelikan jual Al-Quran. Ruqyah mandiri mungkin akan menjadi lebih bagus karena kita berpegang kepada diri kita sendiri. Artinya ya sama wajahnya makan sama-sama muslim. Kalau tentu yang lain yang maka berdoa dari berdoa. Maka bagus kalau saat ini kita melakukan ruqyah secara mandiri kita sendiri. Maka sebenarnya doa pagi, doa sore, kan ada azkarus sabah, azkarul masa, itu kan sesungguhnya adalah bagian dari meruqyah diri kita, itu perlindungan bagi diri kita sendiri. Luar biasa itu. Doa-doa di waktu pagi, di waktu sore penting untuk kita, penting untuk ulang-ulang. Apa yang memang berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih. Seperti bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kan la yadurru ma'asmihi. Tidak ada satupun yang bisa memudaratkan bersamaan dengan kebesaran dan nama-nama Allah. Apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit, tidak ada yang bisa memberikan mudarat. Maka kita berlindung kepada Allah dari semua itu. Diulang-ulang pagi dan sore. Itu ruqyah mandiri. Tapi kalau sudah sakit, kalau memang ada kemungkinan kemampuan kita untuk pergi ke dokter, tentu itu bagus. Kalau pergi ke dukun, ya kan sesama namanya Pak Ustaz nih, kok dokter ke dukunnya, aku salah akunnya. Ini subuhannya nih. Kalau pergi ke dokter, membayu bekok. Pergi ke dukun, membayu yo. Tahu wedonya sama-sama berikhtiar wamanya. Jawabannya beda. Kalau pergi ke dokter, ada unsur ilmiah dan logis. Kok angek badan kok di bayu-bayu penuh nangek. Kok sakit gigi di bayu-bayu pangwangi sakit gigi. Kok kono sakit emah bau bayu-bayu sakit emah. Tapi kalau ke dukun, apa aja lah penyakit. Ayam hitam, teluangso, jarum 7 warna. Ambil ayo pancuran masjid, 7 masjid. Apa hubungannya sakit tadi? Sini persoalannya. Jadi tidak ada nyambung dah. Seolah-olah kita sudah kita bisa menilai. Kita sudah bisa menilai. Oh, berarti ini ada sesuatu yang di luar jangkauan yang contoh tadi itu. Kalau dokter kan sesuai dengan sakit. Aduh, orang sakit gigi baik dokter baik sakit mak. Ya kan aduh kan. Makanya kalau sakit gigi pelak ke dokter gigi. Situlah apanya logisnya dan ilmiahnya. Tapi kalau yang tadi enggak nyambung. Maka disitulah pantas untuk diduga, berarti bermain dengan kekuatan-kekuatan gaib. Dan itu enggak boleh. Jangan-jangan tempat meminta mereka bukan lagi kepada Allah, tetapi kepada sesuatu yang gaib tadi seperti jin dan lain sebagainya, menggunakan kekuatan-kekuatan makhluk lain, padahal itu sesuatu yang bisa menjerumuskan kita kepada perbuatan yang syirik. Maka jawabannya silakan kalau mau ke dokter atau kalau mau ruqyah mandiri, itu dua-duanya sesuatu yang dapat dilakukan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada lagi? Cukup? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya kira sampai di sini kajian kita, dan kita berharap mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu bagi kita. Semoga membuat kita bisa semakin cinta
dan semakin rindu kepada Rasul kita yang mulia, yang ternyata wajahnya saja lebih indah daripada bulan purnama. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan beliau di surga kelak dan benar-benar menikmati keindahan yang ada pada dia sebagaimana yang dinikmati oleh sahabat-sahabat pada masa dahulu. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.